Oke, kembali lagi di Vlog Ridho Hanif ya. Kali ini Cherry sedekah lagi. Dan ini jawaban buat kalian dari kemarin bilang, Bang, mobil listrik mulu, apa nggak capek? Masalahnya mobil di tahun 2004-2025 ini yang launching itu listrik mulu dari kemarin. Jadi ya, namanya mobil baru kita bahas ya kan. Ini sekarang 2025, perbandingan mobil listrik yang keluar sama mobil bensin yang keluar, itu lebih banyak mobil listrik. Dan hari ini, Cherry akhirnya mengumumkan harga dari Cherry Tiggo Cross. Jadi ini ceritanya kita lagi di IMS. Kita ini lagi di Kalimantan, sebenarnya Pontianak, lagi perjalanan 1 Million Journey episode Borneo 360. Jadi kita dari Balikpapan ke Balikpapan lagi, ya kan? Tapi karena mobil ini launching di IMS, kita balik dari Pontianak ke IMS. Teman-teman itu jalan ke Singkawang, Singkawang nanti balik lagi ke Pontianak karena mereka mau lihat Cap Gomeh kan. Dan akhirnya kita bisa ketemu sama Tiggo Cross ini. Wow, dan hebatnya mobil ini ya. Ini gue nggak ngerti Cherry sedekah lagi apa gimana. Karena bayangin, ini mobil ya. Nanti gue akan sebutin apa featuresnya, bagaimana rasanya. Kalian pasti udah bawa lama gitu. Kayak gue bawa Tiggo 8 ya. Harga 389. Itu makin kesini makin dibawa gitu ya. Kok bisa ini mobil harganya di bawah 400 juta ya. Dan ini untuk varian paling tinggi harganya 269 juta rupiah ya. Dan yang varian rendah itu 239, varian comfortnya. Yang premium lebih mahal 30 juta. Dan mobil ini ya, sebenarnya itu udah pernah launching dengan nama Tiggo 5X. Ini bisa dibilang varian faceliftnya lah, yang lebih ganteng. Jadi engine-nya sama, transmisinya sama, basic bodinya pun juga sama, tapi varian facelift ini jadi jauh lebih ganteng. Karena kelemahan dari 5X menurut gue sih di desain ya, depan sama belakangnya itu terasa udah agak lama. Yang ini jadi modern. Lihat dong, lampunya, sekarang jadi LED ya, dipantulin dari atas juga multi reflektor, sama ada LED DRL di sini. Pas jalan itu kelihatan keren banget. Terus grillnya juga kelihatan bagus gitu kan. Kebetulan kita dapat warna merah dan bisa kita lihat desainnya. Sebenarnya kalau dari samping sini ini kelihatan masih body shape-nya dari Tiggo 5X kecuali di bagian sini ya. Di bagian sininya beda. Dikasih hitam-hitam tapi ini bukan kaca. Nah, terus sama bagian bawahnya ini juga lebih neat dan peleknya. Ini mobil kalau kalian lihat pasti ngomongnya peleknya kecil banget. Padahal ini peleknya R17. Gede. Dan ban yang dipakai juga profilnya tebel. Lihat nih, 215 60 R17, bukan ban tipis. Kenapa peleknya kelihatan kecil? Karena mobil ini itu panjangnya 4,3 meter. Kalau dibandingkan dengan SUV crossover yang harganya mureh-mureh, 300 juta kecil atau 300 juta under, ya, dia juga paling lebar. Karena sebenarnya secara dimensi dia itu bersaingnya sama mobil yang 400 jutaan. Jadi emang Cherry itu biasa ya kalau bikin mobil tuh ya, kalau ngomongin harga itu kelasnya itu salah mulu gitu loh. Soalnya kalau kita ngomongin dimensi sama fitur, ini harusnya ada di 400 jutaan. Ya kan? Tapi harganya malah ada di under 300 jutaan. Dan di atasnya ada roof rail, ini beneran lagi aluminium, jadi bisa ditaruh roof rack ya. Tapi yang bagian sini plastik, karena buat hiasan. Terus ada sunroof. Nah, bedanya yang 239, yang varian comfort yang lebih murah, dia nggak ada sunroof, airbag-nya cuma 4 ya, yang ini airbag-nya 6. Tuh, under 300 juta, airbag-nya 6. Sama ada beberapa perintilan lain, tapi ADAS itu tetap dikasih. Gokil kan? Nah, sama, dulu desain belakangnya mungkin nggak semua orang suka, sekarang jadi lebih ganteng. Dan ini nggak cuma ganteng, coba kalian lihat detailnya deh. Jadi ini kayak ada mika, bening ya, dalamnya itu hitam. Jadi mikanya itu bening, bukan smoke. Pas kita lihat nih dalamnya tuh, guratan-guratannya, logo Cherry-nya itu dipikirin bener-bener gitu. Nih, sampai ke atasnya tuh kayak ada diamond pattern-nya gitu ya. Jadi attention to detailnya itu terasa mahal ini mobil. Ya, belakangnya seperti ini ada tulisan Cross ya. Bempernya nggak ada knalpotan, jadi knalpotnya ngumpet di bagian bawah dan mata kucingnya ada di sebelah kiri kanan sini. Dan overall looks-nya kalau dibandingin sama 5X jauh beda banget. Nih 5X bentuknya belakang kayak gini. Dan Tiggo Cross jadi kayak gini. Beda banget kan? Nah, kita buka bagasinya. Ya tentu saja dia belum pakai electric power back door. Masa under 300 juta nggak ada power back door gitu? Nggak mungkin banget gitu. Sama nggak dikasih ini ya, nggak dikasih separasi. Tapi bangku belakangnya dia udah dibikin misah. Karena beberapa mobil bangku belakangnya itu karena budget friendly, dia harus dibikin jadi satu ya. Terus di bawah kita dapat ban serep lengkap dengan dongkrak dan kawan-kawannya. Tapi ini kalau misalkan dibikin dudukan, itu pasti bisa lebih rapi lagi nih, buat bisa jadi storage kanan kirinya. Dan ban serepnya space saver seperti biasa. Kita tutup sekarang. Nah, kita masuk ke dalam interiornya sekarang, tapi dari bangku baris kedua dulu. Nah, masuk ke dalam interiornya.
Jadi ini mobil test drive kita culik ya. Jadi kemarin tuh kita mau bikin video lagi berhenti nih mobil nih. Karena kan baru launching nih, kita mau bikin video langsung. Terus kata Cherry-nya, Mas nanti mobil test drive malam Mas bawa aja, nanti siang dibalikin. Oke. Jadi mobil test drive nih sebenarnya nih. Dan kursi belakangnya ya, kita dapat legroom, headroom yang besar. Sama di sini ada gundukan sedikit karena dia punya sunroof. Terus kalau kita pegang joknya ya, dia sudah pakai material kulit tapi sintetis, cuma sintetisnya halus. Dia kayak ala-ala napa leather gitu loh, tapi bukan napa. Mau dibikin mendekati lah. Dan bagian depannya masih model pocong, tapi tengahnya ini ada lubang ya, buat kelihatan sporty. Jadi masih bisa buat naruh-naruh sesuatu di sini. Dan door trimnya, dia bagian atas sini, dia bukan pakai material soft touch, tapi pakai plastik. Nah, surprisingly adalah material plastiknya bagus. Gini nih, material plastik yang harusnya ada di bangku baris kedua. Even mobil 600 juta aja, nggak apa lah nggak dikasih soft touch. Tapi minimal plastiknya yang bagus gitu, kayak gini. Jadi kalau plastiknya bagus tuh biasanya, kalau kita lihat, ini kan ada cahaya nih. Kita lihat dari atas bawah gitu, dia tuh nyerap cahaya dan nggak kelihatan kilauan-kilauan murahnya gitu. Gimana sih? Kalian bandingin aja lah gitu sama mobil harga segini gitu, di door trim belakang tuh pasti kelihatan agak murah gitu pastinya kan. Nah, terus juga solid gitu loh. Jadi dipegang tuh nggak goyang ya kan. Ini ada bahan soft touch-nya di sini, material kulitnya lagi, kulit sintetis. Sampai sini juga masih pakai kulit sintetis dan dia pakai all auto power window sampai ke bagian belakang. Under 300 juta all auto power window. Nah, terus juga kita dapat AC, tapi AC belakangnya ini dia cuma satu ya, nggak dua buat kanan kiri. Oh, di sini nggak ada colokan USB ya. Jadi, itu tugasnya yang bikin aksesoris tuh. Soalnya kalau mobil kayak begini tuh banyak di jalan, kasihan yang bikin aksesoris ngejualan apa coba. Nah, kaki bisa masuk ke bagian bawah, ada kantong. Terus kita juga dapat lampu di sini ya. Lampunya kanan kiri tapi tombolnya cuma satu ya. Jadi kalau misalkan kita pencet buat sebelah doang nggak bisa. Sama kursi belakangnya ya, kurang lebih masih sama kayak Tiggo 5X ya. Jadi dia emang agak sedikit tegak, tapi kita dapat armrest ya. Ya mesti dibuka dulu sih plastiknya sih. Ada armrestnya di bagian tengah. Wow, nggak dikurang-kurangin loh ya. Seat belt juga ada sampai ke tengah ya, 3 titik juga gitu. Luar biasa Cherry emang ini. Gue bilang ini mobil sedekah ya. Sekarang kita ke bagian depan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian depan. Apa suara gue jadi serak-serak gitu ya. Interiornya sekarang baru. Dan ini yang agak bikin kaget sih, karena ya sebenarnya nggak kaget-kaget juga, karena Tiggo 5X udah gue lihat kan, dan Tiggo 5X itu interiornya bagus ya kan, bahan-bahannya bagus. Begitu pula di mobil ini, lihat dong, ini soft touch, ini jahit-jahitannya asli ya. Ini juga, ini lebih empuk lagi ya, ini kan bahannya karet empuk. Kalau yang ini bahannya kulit sintetisnya, dan ini juga pakai jahitan asli, bukan jahit-jahitan palsu. Dan untuk klaster dari kiri ke kanan sini sampai ke setir ya, door trim itu baru dibandingkan dengan 5X. Yang ini Tiggo Cross, ini lebih mewah dan gue lebih suka. Kenapa? Karena layarnya ini nyatu dari kiri ke kanan, masing-masing 10 inci, jadi bilangnya 20 inci lah. Tapi untuk bagian tengahnya sini ya, ini tombol AC-nya, transmisi, terus di sini ada electronic parking brake, auto hold. Ini masih sama sampai ke belakang, termasuk juga ini. Jadi bagian tengah sini harusnya kalau di luar itu buat wireless charger, tapi di sini nggak ada. Nggak apa-apa lah, nanti semoga ada yang bikin aksesorisnya ya. Dan dikasih karet juga nih, jadi kalau kita naruh-naruh barang, koin, atau kita naruh HP, itu nggak geser-geser gitu, dan nggak bunyi-bunyi. Sama sini ada cup holder 2. Nah, di tengahnya sini ada tempat penyimpanan, dan cup holdernya bisa dicopot. Nah, jadi lebih luas ya. Oke, ada karetnya juga di dalam bawah sini loh. Jadi kalau naruh barang nggak bunyi-bunyi. Tapi di sini ya, ini buat pendingin laci itu ditiadakan. Nah, buat yang nyari kabel USB, buat ngecas-ngecas, dia ada di bagian dalam sini, termasuk buat connect Android Auto sama Apple CarPlay. Tapi ya, yang dulu memang harus pakai kabel. Sekarang sudah wireless. Jadi kita bisa hubungkan HP kita, ya, Android Auto-nya, Apple CarPlay-nya dengan wireless. Nice, ya kan? Harga segini wireless loh. Harga segitu ternyata fiturnya ditambah. Dan ngomong-ngomong soal fitur ditambah dibandingkan dengan model sebelumnya, ya, lihat kuncinya sekarang modelnya beda. Di sini ada tombol, tapi ini bukan buat undo ya. Ini buat nyalain mesin dari jarak jauh.
Nah, jadi kita tinggal tahan ini yang lama, nanti mesinnya nyala sendiri ya. Tujuannya apa? Buat ngademin interior, AC-nya langsung paling pol. Gue di Tigo 8 tuh sering kepake ya. Waktu gue jalan-jalan, misalkan kita mau masuk, sebelum masuk, tar dulu, nyalain mesin dulu daripada panas. Nah, itu solusi banget buat kalian yang di negara tropis yang panas banget. Dan yang kedua, Tigo Cross ada fitur Internet of Vehicle namanya CarLink O. Jadi kita bisa kontrol mobil Tigo Cross-nya pakai handphone. Misalkan kita mau nyalain mesin ya, biar AC-nya langsung dingin, terus lihat bensin tinggal berapa, atau mau buka tutup jendela, dan ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan dari aplikasi CarLink O ini. Dan kalau kita di malam hari naik mobil ini juga lebih menyenangkan. Kenapa? Karena kalau kita nyalain ya, sekalian aja panas nih. Dia lampu sudah auto, jadi kalau misalkan gelap dia bisa nyala sendiri. Tapi yang paling menyenangkan adalah, gue tahu orang pasti akan concern sama ambient light untuk mobil zaman sekarang. Ada lampu-lampunya ya. Ini ada ambient lightnya di bagian door trim sini sama di bagian sini. Bagus, bisa diatur kecerahannya, bisa diatur warnanya. Tapi karena beberapa belakangan ini gue itu pakai mobil harga 600 juta dan tidak ada lampu indikator untuk tombol-tombol, itu nyebelin banget. Nah, di mobil ini ada. Jadi tombol buat nyalain lampu di sini, door, itu sunroof itu ada lampunya semua. Jadi kalau malam nih, logo-logonya ini nyala. Termasuk di setir, ya kan? Tapi itu sekarang udah biasa lah. Termasuk di power window. Jadi power window-nya ini semuanya tuh nyala empat-empatnya. Jadi kalau kita mau nyari power window ini yang kiri, depan, kanan atau apa, bukan cuma yang depan kanan doang yang nyala, ini semuanya ikut nyala ya, sampai ke tombol lock unlock-nya, tombol ini ya semuanya nyala. Jadi pas malam itu kita mau pencet-pencet tuh gak usah ngeraba ini yang mana ya, gitu ya. Udah ada tombolnya gitu, dan pasti nyalain juga. Ini dia punya lampu-lampu ini sama kayak punyanya Tigo 8, jadi yang kelasnya di atas ya. Bagus, itu ada kristal-kristal lagi gitu loh. Terus ada tempat buat taruh kacamata ya. Tapi untuk si spionnya dia belum day and night ya. Dan kalau kita buka di sini, nih lihat dong, kita dapat kaca tapi nggak dapat lampu. Di sini juga sama nih, ada kaca tapi nggak ada lampunya. Terus kita juga dapat, laci yang soft opening. Wow. Nah, tapi di bagian tengahnya sini dia nggak ada ruang penyimpanan, cuma segini aja. Dan build quality-nya ya bagus gitu. Kalau kita pegang door trimnya nggak goyang-goyang, di sini juga nggak goyang-goyang gitu ya. Semuanya solid. Dan untuk harga segini, coba cari mobil lain yang build quality-nya lebih bagus dari ini untuk di under 300 juta. Silakan komen di bawah, ada nggak? Gua rasa sih nggak ada ya. Ya, bener-bener sedekah nih mobil. Dan mobil-mobil zaman sekarang biasanya tahu sendiri kan, tombol-tombolnya hilang, diganti layar semua. Emang di layar ini banyak yang bisa kita atur tapi nggak ada shortcutnya. Tapi untungnya home, menu, kamera 360 itu ada. Hazard tetap ada tombol fisik. Ini volume juga ada di sini ya, plus minus, dan ada buat matiin. Nah, mati jadi gambar gini ya. Wih. Nyalain lagi. Nah, dan ada voice comment, "Hai Cherry." Hai Cherry apa halo Cherry ya? Halo Cherry. Hai Cherry. Dimatiin kayaknya. Bisa diatur dari sini. Nah, AC-nya dia tombol-tombolnya kapasitif, tapi ini lebih baik ya. Dan dia tuh agak sedikit menipu ya, karena di sini kesannya kayak dia dual zone ya. Jadi ada temperatur kiri kanan, padahal dia nggak dual zone. Jadi dia cuma single zone aja, seperti ini. Dan dia punya air filter, namanya clean air. Jadi kayak jadi HEPA filter gitu, dia bisa menyaring udara lebih baik dibandingkan dengan filter udara biasa. Nah, push start stop engine tetap ada, adaptive cruise control juga ada, dan kawan-kawannya termasuk pengereman sendirinya. Dan di sebelah kanan sini kosong ya. Nah, cuma ada beberapa fungsi yang menurut gue tetap masih harus ada tombol fisiknya, tapi ini cuma dari sini. Kayak misalkan pas kita masuk ke vehicle settings ya, lighting. Jadi buat ngatur ketinggian lampu depan itu secara elektrik dari sini. Termasuk ada intelligent high beam-nya. Wih, keren. Headlight delay-nya ada, atau bisa dibilang kayak follow me home. Driver assistance ini panjang sekali, ada rear collision warning, ini nggak perlu. Jadi kalau rear collision warning ini tiba-tiba ada motor mendekat di belakang kita, nanti kadang-kadang dia suka nyala hazardnya sendiri, cek tek 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 tek, sama ada warning di sini ya. Blind spot detection, oke. Forward collision warning, oke, boleh kan, warning doang ya. Sensitivity bisa diatur. Automatic emergency braking kita matiin aja, karena bisa ngerem otomatis ya.
And departure warning mode, sound only, launch sensitivity, overspeed alarm, fatigue reminder, cross traffic braking matiin aja. Kalau kita mundur ada mobil lewat dia bisa ngerem sendiri. Emergency lane keeping kita matiin, lane departure prevention kita matiin, intelligent avoidance, oke, matiin aja. TJA ICA exit notification, oke, ini boleh notification doang. Vehicle in front departure alert kita nyalain. Easy moving mode, press the brake pedal to open close. Maksudnya apa? Ini di 38 kayaknya nggak ada deh. Steering force mode-nya bisa kita atur comfort atau sport. Kalau sport dia sedikit lebih berat. Tapi gue lebih senang pakai yang sport sih dibanding comfort ya. Personalization, ambient light, brightness, drive mode kita matiin aja. Rhythm mode juga kita matiin. Kita ganti warnanya jadi hijau deh ya. Controls, automatic locking yes, lock reminder, lights per horn. Light aja ya, gue nggak suka ada suara din gitunya. Auto fold exterior mirrors juga oke. Air conditioning, automatic cabin air cleaning boleh. Sekarang kita masuk ke local settings ya. Nah ini untuk Bluetooth dan kawan-kawannya ya, kita udah connect nih. Wi-Fi, terus sound ini menurut gue yang agak kurang ya. Jadi kalau kalian beli mobil ini, salah satu yang menurut gue patut kalian ganti atau upgrade itu sound system aja. Mau yang mahal boleh, tapi kalau mau yang irit, menurut gue saran gue ya, speaker biarin standar, kita tambahin aja prosesor ya. Habis itu kita tambahin subwoofer yang di kolong aja, karena di kolongnya masih gede banget. Nah, udah cukup. Dan waktu itu yang versi sebelumnya tuh ada namanya Archamisnya. Nah, yang ini hilang Archamisnya. Terus ada voice. Nah, voice activation-nya mati ya. Jadi nggak bisa kita panggil tadi. Multi zone voice recognition ini keren nih. Jadi kalau kita panggil halo Cherry-nya, itu dia bisa tahu kita di kanan, kiri, atau di belakang. Nah, display, nah multimedia sama driver bisa diatur. Tim settingsnya teknologi, ada apa aja sih? Klasik, style, coba style apa? Switching theme. Oke, berubah, tapi yang kirinya nggak, kanannya nggak berubah ya, yang kiri doang ya. Display tadi, oke. Link multimedia display and driver display. Oh, jadi berubah juga. Wallpaper juga bisa diganti ya. Oke. Video restrictions. Jadi video bisa diputer, tapi habis itu di screen lock dia kalau di atas 15 km per jam. Nah, kita matiin aja, jadi biar bisa dipencet terus ya. Clean the screen. Sama ada sistem radio zone settings 24. Oke, 24. Oke. Steering wheel. Ini nih. Kalau ada star gini, di sini kan ada starnya nih di bagian kanan. Nanti bisa kita setting mau jadi apa. 360 kamera, local settings, vehicle settings. Gue lebih ke 360 sih. Jadi kalau kita mau parkir, mendadak pengen lihat gitu ya, padahal nggak lagi mundur, daripada kita pencet di sini, mendingan langsung pencet yang ada di setir, lebih enak. Udah, itu aja ya. Sekarang gimana soal posisi duduknya? Kursinya, Cherry itu emang kalau pertama kali duduk ya, rasa kursinya nggak senyaman itu sih, masih ada kontur-konturnya gitu. Tapi pas sudah kita pakai jarak jauh lama, itu jadi nyaman banget. Tigo 8 juga gitu, pertama kalian masuk itu kursinya B aja. Pas sudah dipakai lama, aduh itu kursinya nyaman banget. Cuma nggak seperti Tigo 8 yang ada kupingnya. Dia ini joknya model pocong, model sporty ini, dan desainnya sih bagus ya, gue suka ya. Sama harga sini tentu saja tidak dikasih elektrik ya, dia masih manual tapi bisa diatur ketinggiannya. Terus juga sudah tilt dan teleskopik, sama setirnya itu desainnya bagus, dan kulit yang dipegang ini kulitnya enak. Kayaknya harga under 300 nih kulit yang paling enak nih yang bisa dipegang ya. Door trim, ada tempat penyimpanan gede. Ini door trimnya mirip banget sama Tigo 8 ya. Jadi gua kayak nostalgia gitu, kayak deja vu. Udah all auto power window ya, sama bisa dilipat retract secara otomatis. Karena nggak semua mobil punya retract otomatis loh. 400 jutaan aja masih ada yang belum ada gitu ya. Dan untuk tuas-tuas gini ya, ini persis banget sama Tigo 8 ya, jadi mewah ya. Dia sudah pakai auto lights ya, auto high beam ada juga, dan wipernya pun juga sudah ada autonya. Padahal itu suatu fitur yang mudah untuk disunat ya. Tapi tetap dikasih sama Cherry. Dan dia tuh udah dikasih slot buat ngasih speaker tengah, center speaker ya. Bahkan slotnya nggak cuma satu, ini kanan kiri center speakernya. Jadi kalau kalian mau tambahin suara mid ya, mid range, itu bisa ditaruh di sini langsung. Jadi tweeternya taruh sini, mid bass taruh sini, mid range biasanya kan taruh di kanan kiri ya.
ini bisa ditaruh di tengah, karena beberapa mobil itu speaker mid range-nya, ya speaker centernya itu dia cuma satu doang, nggak dikasih dua. Ini udah ada dua-duanya, keren. Ya, aduh luar biasa ini, gue bilang Cherry sedekah. Yuk, kita sekarang jalan-jalan naik Cherry Tiggo Cross. Oke, sekarang kita udah ada di dalam Tiggo Cross ya. Gue pakai ini tuh sekitar tahun lalu ya, yang 5X itu kan mesinnya sama, basicnya sama gitu ya. Jadi gue tonton lagi tuh video yang kemarin. Abis itu mobil ini gue bawa jalan-jalan semalam. Gue lewatin tol apa dan kawan-kawan nyobain ADAS gitu-gitu ya. Nah, ini mobil ternyata pas kita coba verifikasi dengan gue bawa malam-malam kemarin, kurang lebih apa yang gue sebutin di Tiggo 5X itu sama di Tiggo Cross. Dan itu hal yang bagus. Kenapa? Karena waktu kita coba mobil ini kemarin ya, gue cukup impresif dengan mobil 1500cc crossover waktu kita bawa ke Klaten. Pertama, suspensinya enak. Dia memang agak sedikit kaku ya, tapi pas kita ngelewatin kayak speed bump, terus jalan-jalan bergelombang, dia stabil dan mental-mentulnya tuh nggak berlebihan sampai kita jadi lompat gitu, nggak. Jadi dia kaku tapi masih dalam kategori yang nyaman. Kemudian peredaman kabinnya, dia emang nggak seperti kakaknya yang pakai double glassan. Ini kacanya masih standar gitu ya. Tapi suara kolongnya, suara luarnya itu untuk mobil 200 di under 300 juta itu bagus banget. Kita bicara di bawah 300 juta ya, karena dengan harga segini, apalagi kalau kalian beli yang tipe comfort ya, kan cuma 239. Artinya saingannya itu sama LCGC bisa tuh, atau enggak LCGC naik kelas tuh, LCGC yang nggak mau masuk LCGC. Beda pak rasanya pak, beda. Ini way much better gitu kalau dibandingin sama yang mobil gue sebutin tadi gitu kan. Ini suspensinya, terus juga peredaman kabinnya. Ini bisa dibilang ya, kalau Cherry PD gitu ya, dikasih harga sama yang mobil 400 jutaan, sebenarnya nggak kalah. Asli, nggak kalah ya. Cuma ketika harga segini itu jadi suatu yang nggak wajar gitu. Ini kayak Cherry sedekah yang gue bilang. Kemudian ADAS ya. ADAS di 5X gue pernah coba dan ADASnya bagus. Cuma memang ketika kita pakai ADAS itu entah kenapa dia RPM-nya lebih tinggi dibandingkan waktu kita pakai manual. Maksudnya pakai bukan manual sih, pakai transmisi D biasa, kita gas sendiri. Itu RPM-nya lebih rendah. Dan dia cenderung pengen lari ya. Jadi kalau misalkan depannya kita jauh, kita set di 120, dia ngejarnya tuh lumayan. Gitu. Jadi kalau pengen irit, sepertinya kita pakai yang mode biasa aja, jangan nyalain adaptive cruise control. Tapi kalau misalkan kita mau pakai di nggak nyampe 120, cuma di 100 aja kita pakai adaptive cruise control, itu nyaman-nyaman aja dan nggak ada masalah. Lane keeping assist-nya juga oke. Dan juga kalau mau aktifinnya, dia tuh ada dua mode ya. Jadi ada yang cruise control biasa sama yang ACC plus udah sama lane keeping assist-nya. Ini tombol gambar setir dan A-nya itu dipencet agak lama baru dia aktif. Tapi sisanya ADAS-nya bisa dipakai buat kita jarak jauh dengan nyaman. Cuma ya konsekuensinya lebih boros aja sih. Dan kemarin waktu kita nggak pakai ADAS ya, itu di MID itu sekitar 1:14,3 waktu kita ke Klaten. Dan ketika kita pakai ADAS-nya itu jadi 112, berapa gitu, gue lupa. Jadi bedanya sekitar 2 km per liter. Tapi memang ya mobil Tiok itu biasanya kalau kita perhatiin ya, dia bisa bikin mobil yang kenceng, bahkan even lebih kenceng dibandingkan dengan mobil kebanyakan di pasaran. Tapi kalau untuk kaitan bahan bakar, biasanya mobil Tiongkok itu yang irit itu adalah mobil listrik atau hybridnya, atau yang plug-in hybridnya gitu. Nah, tapi kalau ini gue bilang sih biasa aja sih. Boros sih enggak, cuma ya B aja gitu. Dan karakter mesinnya itu juga sama seperti 5X ya. Jadi di putaran bawah itu dia geragas. Maunya langsung lompat gitu. Kita gas dikit, twing gitu kan. Kita gas dikit, langsung melaju gitu. Tapi ketika kita gas lebih dalam gitu ya, kenaikan tenaganya itu nggak terlalu. Meskipun secara angka Cherry itu klaimnya di 114 PS. Artinya kalau misalkan 500cc itu 110 PS, dia 4 PS lebih tinggi gitu. Nah, tuh, kita gas, suaranya lebih kencang mesinnya. Cuma kenaikannya nggak terlalu signifikan. 5.000, 6.000, oke. Jadi kalau kita gas gitu ya, terus kita lepas, dia tuh kayak ada basiannya, kayak masih akselerasi, dan suara mesinnya juga belum langsung turun gitu. Agak unik. Tapi dia belum ada pedal shifter ya, jadi kalau misalnya
saat kita mau pakai mode manual ya geser kanan bisa maju mundur dari sini. Plus minusnya dari sini. Ini transmisinya kalau kita biarin di M itu dia 9 speed loh. Dan untuk handlingnya ya, menurut gue ini mobil juga cukup baik ya. Karena memang Chery itu biasanya kalau ngomongin handling, dia itu better dibandingkan dengan mobil-mobil Tiongkok biasanya. Terus juga yang gue suka dari mobil ini, itu kalau kita udah nyetir gitu ya, terus kita megang setir, ngeliat pandangan depan, kiri kanan, ke belakang, kursinya, itu bener-bener fits perfectly. Artinya beberapa mobil itu kadang-kadang suka ada yang ganggu gitu, entah kursinya kurang enak, kurang pas, entah pedalnya, entah setirnya, entah apanya itu. Ini nggak ada komplain. Jadi pas kita duduk mau pegang tombol enak, visibilitasnya juga lumayan bagus nih, agak ketarik gitu ya, dan pilar itu agak tegak. Terus kalau kalian perhatiin ya, ini kacanya itu shoulder line-nya itu lebih turun, nggak naik ke atas gitu, kayak turun gitu. Dan semua hal yang kita butuhkan ya itu disediakan dengan baik gitu. Nggak ada yang aduh ini repot di mana pencet-pencetannya gitu ya. Meskipun tombol-tombolnya di bawah ini kapasitif ya kan, tetap masih ada shortcutnya. Nggak semuanya dari layar gitu. Jadi sebagai driver gitu ya, kita tuh nggak bakal terganggu sama hal-hal remeh-temeh yang ya tahu mobil zaman sekarang kan, sesuatu yang nggak perlu diada-adain akhirnya bikin jadi repot lah itu. Nah kalau ini tuh bener-bener kayak nyetir udah cerek, gampang gitu, nggak perlu pakai latihan dulu. Sebenarnya itu hal yang tidak perlu diomongin ya, tapi karena belakangan ini banyak mobil-mobil yang kayak begitu, yang semuanya di layar, nggak ada tombol-tombol ininya. Even di layar oke lah, kalau dia punya shortcut dan interface yang bagus. Ini udah layarnya gede, yang dipikirin tuh malah gambarnya tuh bagus, kualitasnya tuh 4K segala macam ya. Padahal kita nggak perlu itu. Kita perlu aja mobil yang gampang digunakan. Dan Chery ini meskipun dia canggih, banyak hal-hal modern di dalamnya, tapi untuk pengoperasiannya itu masih sangat amat gampang. Nice. Dan yang lucunya ya, kalau kita ngomongin soal safety ya, Chery itu pede banget gitu. Jadi mobil ini udah punya ADAS, udah punya 6 airbags. Dan waktu itu di Euro NCAP, kita bukan ngomongin Asian NCAP atau Japanese NCAP atau China NCAP ya. Kalau di China NCAP ini bintang 5 emang. Euro NCAP April 2025 ini Chery mau ngetes mobil ini langsung ke Euro NCAP. Dia menargetkan bintang 5 karena kemarin Omoda ya, Chery Omoda itu udah dapetin rating bintang 5 di Euro NCAP. Dan mobilnya emang agak-agak bayangin ya, ini mobil harga under 300 juta. Airbagsnya ada 6, vehicle stability control dan kawan-kawan tentunya ada ya, traction control pun juga ada. Terus remnya ini 4-4-nya itu sudah pakai rem cakram, bukan tromol belakangnya. Terus kalau misalkan si Chery ini ternyata dapat bintang 5 nantinya di Euro NCAP gitu ya, berarti ini adalah mobil standar Eropa, crash testnya yang paling murah yang bisa kalian beli ya. Dan biasanya kalau orang udah pernah mengalami kecelakaan hebat dan dia terselamatkan karena mobilnya bagus gitu ya. Gue kemarin ceritain ya, ada orang beli mobil harganya 1M gitu kan. Itu mobil udah pasti tahu harga jualnya pasti anjlok gitu ya. Pakai 3-4 tahun gitu, kayak mobil Eropa kan gitu kan biasanya 3,5 harga ya. Kenapa dia beli itu lagi gitu? Saya pernah kecelakaan parah banget, lagi di tol ngantuk microslip, gubrak gitu kan. Mobil langsung dibayar TLO sama insurans karena saking parahnya gitu, nggak mungkin repairable. Tapi dia hidup cuma lecet tangannya dikit kena kaca ya. Dan akhirnya dia beli itu lagi. Nah, kalau kalian concern sama safety ya, dan ternyata April nanti dapat bintang 5, wah ini sih nggak ada lawan. Jadi kayak mobil itu nggak cuma nawarin spesifikasi dan harga yang terjangkau doang, tapi bisa sampai ke situ-situnya gitu loh. Dipikirin juga, pede sekali nih. Wah gila sih, Chery Tiggo Cross ya. Kalau yang kemarin mungkin kalian kurang suka sama desainnya dan nggak memutuskan untuk beli, tapi yang ini sekarang ayo, nikmat mana lagi yang kalian dustakan gitu. Tampang udah ganteng, depan belakang, feature safety-nya banyak, interiornya mewah, features-nya juga bagus. Kalau ada yang kurang-kurang kalian tinggal upgrade sedikit aja. Jadi alasan apa lagi? Harga udah segini, udah gitu ya, garansinya juga panjang. Bayangin, ini mobil punya garansi 1 juta kilometer untuk mesinnya, atau
10 tahun ya. General warranty-nya 6 tahun ya. Dan free service buat jasanya. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif. Gimana kalian? Kalau punya duit under 300 juta, beli mobil baru, beli ini apa enggak? Komen di bawah. Bye-bye.